الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول سبحانه وتعالى خذ من أموالكم صدقة تطهرهم ويقول سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف بني الإسلام على خمس Wassallallahu Rasulullah Nabiyil Karim ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, bil khusus keluarga besar daripada Masjid Al-Falah yang terhormat Ayahanda Al-Mukarram Ustaz Haji Ramli, DKM Masjid Al-Falah Ciputat Tangsel Pamulang. Mudah-mudahan mudah-mudahan beliau sehat panjang umur dan diberikan kesehatan yang prima bil khusus mau akhir Sya'ban menuju Ramadan ya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ketua UPZ Al-Falah sesuai namanya Falah ya. Meskipun tadi terpelanting jauh ke alam dan dunia entah berantah, tapi luar biasa langsung masuk lagi dan syukur alhamdulillah mencerahkan kita terkait zakat dan rasanya sudah semua disampaikan oleh ketua UPZ Al-Falah kita. Fadilatul Makaram Al-Muhtaram Kakanda Ustaz Dr. Muhtadi MSI. Mudah-mudahan mata Allah telah hayati, Allah berikan kesehatan yang sempurna dan mudah-mudahan insyaallah zakat yang dikumpulkan, infak sedekah yang kemudian didorongkan insyaallah menjadi bagian amanah yang nantinya mempertemukan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ananda Akma, saya bisa screen ya? Bisa nggak? Kalau nggak bisa, mudah-mudahan bisa ya. Saya coba ya. Bismillah. Masuk nggak itu? Mak, screen saya masuk nggak? Masuk, Pak. Masuk, alhamdulillah. Masuk. Iya. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Ayahanda Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ramli HM Nur SAG, Ketua DKM Al-Falah 3, terkait zakat tentunya juga memiliki hal-hal yang tidak lepas dari kegiatan masyarakat, bahkan tadi sudah disampaikan baik itu pekerja, kemudian juga pelaku aktivitas perdagangan dan seterusnya, sehingga ada yang kita kenal dengan zakat profesi. Ya. Tadi juga guru kita, ketua DKM kita juga sudah menyampaikan banyak hal terkait aktivitas di masyarakat, baik yang menerima maupun tidak, ataupun kemudian menyamaratakan dengan hal-hal yang lain. Nah, ini saya rasa juga bagian dari aktivitas kita, pembelajaran kita, mengingatkan kita, sehingga apa yang tadi sudah diingatkan oleh ketua LAZ dari ketua UPZ Al-Falah kita, Kakanda Ustaz Dr. Muhtadi MSI, itu bisa kita jauhkan dari diri kita agar kita tidak menjadi kiblat. Itu menjadi landasan filosofisnya untuk kemudian kita menjadikan betul-betul semangat daripada berzakat ini adalah bagian dari harta-harta ataupun hak-hak orang yang tadi disampaikan oleh ketua DKM kita yang sesungguhnya itu adalah sudah menjadi hak orang lain, bukan hak dari kita. Maka sebetulnya saya mengaminkan semua yang sudah disampaikan, baik itu oleh ketua DKM Al-Falah 3 Al-Ustaz Ayahanda Haji Ramli HM Nur SAG ataupun ketua UPZ Al-Falah Kakanda Dr. Muhtadi MSI. Mungkin nanti saya mengingatkan diri saya pribadi jika ada hal-hal yang terkait mungkin dari apa yang sebetulnya kita lakukan.
Maka saya memulai dari apa yang sudah di broadcast. Saya mendapatkan broadcast ini ya, melalui teman saya yang ada di Jeddah. Ya, ternyata ini sampai ke Jeddah juga ini. WA-nya Kandamu tadi. Maka saya mulai dari sini, dari apa yang sudah ditulis di broadcast, yaitu ambillah zakat dari harta mereka. Nah, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah maha mendengar, maha mengetahui apa yang kita lakukan. Saya rasa kalau ini kita maknai dengan spirit yang betul-betul baik dan benar terkait zakat, itu apa yang sudah disampaikan oleh ketua DKM kita, ketua UPZ kita, ini masuk sekali, dan ini rasanya menjadi hamparan keras buat kita, bahwa sesungguhnya kita sering kali lupa, sering kali lalai, kita tidak mensegerakan bahwa sesungguhnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat maha mendengar dan maha mengetahui, bahkan ini mensucikan kita. Kali kita pakai motor, mobil, dan kendaraan yang lain, kalau tidak bersih atau kurang nyaman, bagaimana kemudian kalau diri kita yang fungsi zakat itu adalah kehidupan setia dan mensucikan diri. Maka saya mengucapkan semoga Allah akan menjaga kepada ketua PZ yang telah mengajak kita bersama siang hari ini dalam rangka mengingat kembali mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Tidaklah orang itu dianggap bersyukur kepada Allah ketika tidak mampu berterima kasih kepada Allah, kepada sesama manusia. Maka kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ketua DKM Masjid Al-Falah 3, kepada Ketua UPZ, mudah-mudahan keduanya Allah ganti dengan kenikmatan-kenikmatan akhir Syaban menuju Ramadan, dan mudah-mudahan menjadi amal soleh untuk kita kemudian dipertemukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan aktivitas keilmuan yang bermanfaat dan tentunya dengan amal yang baik. Itulah yang kemudian seringkali dan diingatkan oleh Ketua UPZ kita, setelah amanu ada amilus salihat. Setelah beriman tentunya harus dibuktikan dengan amal soleh. Maka apa yang kita baca tadi adalah bagian dari dustur yang saya angkat di sini. Seringkali ulama-ulama besar, katakanlah yang baru saja wafat, Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, yang kita mengenal dengan fikih zakat, fikih zakatnya, ya, mau itu yang 3 jilid, mau itu yang 5 jilid, atau seterusnya, selalu beliau memulai aktivitasnya dengan dustur. Begitupun kita mengenal Syekh Sya'rawi yang punya kitab juga membahas terkait zakat. Ada kemudian tafsir Sya'rawi, juga kemudian ada Fiqhuz Zakah yang kemudian ditulis oleh beliau. Juga beliau memulai dengan dustur. Saya mengambil dari dua ulama besar, yaitu Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, yang kita tahu beliau adalah ketua Duat internasional, dan juga Imam Sya'rawi, imam yang sangat dikenal moderat, juga sangat diminta pandangan-pandangannya, yang fenomenal juga Presiden Mesir yang kita kenal dengan Husni Mubarak seringkali meminta petuah-petuah, bahkan sebelum beliau wafat, Syekh Sya'rawi mengetahui, ya, beliau menyatakan wahadihi akhirul ayyamina, boleh jadi ini hari terakhir kita bertemu, dan setelah itu beliau wafat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lama setelah beliau menasihati Presiden Mesir, yaitu Husni Mubarak. Dari dua ini saya ambil dustur yang beliau tulis, ya, dan ini dusturnya sama dengan yang disampaikan oleh Ketua UPZ dalam broadcastnya hari ini, yaitu surat At-Taubah di ayat 103. Sampaikan bahwa khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ada dua kata kunci di sini, ya.
yang kedua-duanya sebetulnya spiritnya itu spirit yang harus kemudian mengorbankan diri kita setelah beriman dan beramal soleh. Baik itu kemudian di khud. Kalau khud di sini berarti dijemput, ya, diambil, ya. Maka kita butuh yang namanya UPZ, ya. Kita butuh yang namanya LAZ. Kita butuh yang namanya tadi sudah disampaikan Basnas. Nah, kita butuh juga organisasi-organisasi pengelola zakat. Ya. Boleh jadi, mohon maaf lahir batin, urusan zakat kita sudah banyak melaksanakan. Ada yang kemudian dilaksanakan secara personal. Ya. Memang betul sampai perintah dan maslahat syariatnya. Akan tetapi maslahat secara umum, uh, output dan outcome-nya yang diinginkan oleh syariat tentunya akan berbeda ketika itu menjadi khud min amwalihim. Itu dikelola oleh UPZ misalnya dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mengajak diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah dan teman-teman semua, sah-sah saja kita mengeluarkan zakat dengan diri kita. Itu boleh dan benar dan diperkenankan oleh syariat. Akan tetapi melihat at-Taubah 103 ini, sungguh akan banyak kemaslahatan yang akan dirasakan oleh umat kalau kemudian kita mensinergikannya lewat UPZ misalnya atau lembaga-lembaga pengelola zakat lainnya. Dari sinilah kemudian harta kita menjadi bagian. Ya, seringkali kemudian kita merasa belum wajib berzakat. Ya, padahal sesungguhnya suka tidak suka, mau tidak mau, ya itu sudah masuk dalam kategori zakat. Ya. Katakan tadi yang disampaikan oleh Ketua DKM kita, zakat profesi misalnya, atau zakat perdagangan atau zakat yang lainnya. Ya. Katakan UMR kita misalnya, ya, katakan misalnya ada yang 4.700.000 misalnya, atau ada yang sampai 5 juta, ya kan. Maka kalau itu bisa dipastikan itu adalah sudah masuk kategori orang yang harus mengeluarkan zakatnya. Katakan misalnya 4 sampai 5 juta. Ketika 80 kemudian dikalikan ya, maka akan menghasilkan 42 juta ribu. 42 juta 500 ribu, kemudian kalau dibagi 12 bulan, maka akan menghasilkan 3 juta 600 ribu. Maka 3 juta 600 ribu ini rasanya hampir semua orang ya, itu mencapai pada minimal tersebut dalam melaksanakan atau beraktivitas, baik itu profesi maupun perdagangan. Bahkan kita ketemukan orang yang gaji pokoknya hanya 2 juta. Ada perusahaan besar ya kan, kemudian berdiskusilah kita ya, target Ramadan bener Pak, cuma 2 juta gitu. Gaji pokoknya 2 juta. Iya, gaji pokoknya 2 juta betul. Tapi kan tunjangannya ini itu ya, DPD, kemudian tidak buat kantor dan seterusnya. Itu ketika coba kumpulin ya, itu sampai 20 juta. Ya, artinya gaji pokok memang 2 juta. Tapi tunjangannya lain itu bisa sampai 20 juta. Itu sempat viral ya, jadi hanya 7 juta. Ya, tapi tunjangannya 97 juta. Kan sempat viral juga. Bahkan yang belakangan viral juga banyak gaji-gaji yang kita dengar yang kemudian itu hampir ratusan juta. Maka ya kan dua hal inilah menjadi kata kunci harta kita dan kemudian juga zakih, posisi kita mensucikan diri kita bahwa harta itu kemudian menjadi bagian pensucian diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merujuk pada kitab-kitab klasik ya, Turos misalnya, imam-imam yang paling tinggi atau yang paling tua misalnya ada al-imam Hanafi ya, dengan madhab yang Hanafiyah, atau kemudian imam setelahnya ada imam Maliki madhab yang Malikiyah, atau juga setelahnya ada imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang kita kenal dengan madhab Syafi'i ya, dan yang paling kecil misalnya yang paling junior ada Ahmad bin Hanbal
dengan madhabnya Hanabilah itu empat dari madhab mereka ini kalau kita lihat ya, katakan di tangan saya ini ada kitab fikih Islam punyanya Haji Sulaiman Rasyid yang menggabungkan empat madhab tersebut. Beliau kita tahu dulu menjadi mufti ya, kemudian juga beliau juga menjadi bagian dari salah satu rektor ya, yang saya lihat di sini, dan juga kitab beliau juga lahir karena memang ketidakadaan bahasa Indonesia untuk dicerna dengan baik dan benar pada masalah zakat tersebut ya. Maka saya rasa ini menjadi bagian penting buat diri kita, harta kita, dan juga fungsi daripada zakat tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Justru yang kedua, saya ambil dari apa yang disampaikan Rasul. Bahwa Rasul farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan 'ala an-nasi sa'an min sya'irin 'ala kulli kharrin aw 'abdin dzakarin aw unsa min muslimin. Tadi moderator kita juga sudah sampaikan ini sudah akhir Syaban, apakah di malam atau di malam kita mulai bereforia dengan Ramadan. Tentunya kita melihat bahwa ini satu silabus, satu kurikulum yang diturunkan Allah kepada Rasulullah justru bukan di Ramadan. Jadi tracking zakat sebetulnya tidak harus di Ramadan, karena Rasul sendiri mendapatkan kurikulumnya, manhajnya, mendapatkan metodologinya itu di bulan Syaban. Dan kita sekarang sudah ada di bulan Syaban, di akhir Syaban. Dan itu terjadi pada tahun 2 Hijriah. Itu artinya bahwa Ramadan yang masih lama akan tetapi kemudian manhaj, silabus, kurikulum, kewajiban zakat ya kan, itu sudah diwajibkan Allah dan Rasulnya ketika bulan Syaban ya, Allah Subhanahu wa taala. Buat siapa? Buat ya alannas, manusia ya, so'an min tamrin ya, ala kulli harin aw 'abdin zakan usa, laki-laki perempuan ya, so'an min tamrin, satu so' ya. Saya sering sekali ditanya ya, satu so' itu berapa ya, satu so' itu 50 kilogram ya. Kalau itu bukan satu so', itu satu sak ya. Jadi satu sak 50 kilogram berarti satu sak semen ya. Tapi kalau satu so' itu berarti 4 mud ya. Ya, kalau 4 mud itu berarti ya takaran kita bisa 7,5, maka bisa jadi 7,5 on, berarti bisa sampai 3 kilo di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini justru yang kedua. Nah, ini zakat ya. Sebelumnya saya batasi ya di sini. Saya melihatnya tadi terlalu banyak ya. Kalau kita bicara zakat dari A sampai Z, maka saya berusaha memberikan satu batasan buat diri saya, fikih zakat dalam tuntunan praktis konteks Ramadan. Jadi tuntunannya yang praktis dalam konteks Ramadan. Ya. Maka tadi sudah disampaikan oleh Ketua PZ kita definisi zakat itu sendiri. Ya. Maka kita sepakat dengan apa yang beliau sampaikan. Hanya saja kita melihat dari beberapa definisi yang harus kita pahami betul, bahwa zakat itu adalah kadar yang kadar itu tertentu. Jadi kadar tertentu yang kemudian diberikan ya kan, kepada yang berhak tertentu juga ya. Dengan apa? Dengan beberapa syarat tertentu. Jadi ada kadar tertentu diberikan kepada penerima tertentu dengan syarat dan ketentuan tertentu. Nah, maka nanti kita mengenal ada neto, ada bruto nantinya di akhir. Ya. Seringkali orang, saya kan mobil boleh kredit, rumah kredit 25 tahun, kemudian mobil kredit 6 tahun, kemudian motor kredit 3 tahun, kemudian bahkan semuanya kredit ya. Bangku yang didudukin kredit,
tempat tidur di kamar juga spring bed kredit, ya kan. Bahkan mohon maaf, kerudung kerudung kredit 3 kali bayar, peci kredit ya, 2 kali bayar, bahkan mungkin mukanya aja nggak kredit, semuanya kreditan ya. Dan ini juga sehingga banyak orang berpikiran ya nggak wajib zakat, utang saya banyak dan seterusnya. Padahal zakat itu mengenal yang namanya bruto. Bruto itu kan kalau kita bisa pahami bahwa sebetulnya dibanding kenikmatan dan kesehatan yang Allah berikan sekarang itu sudah luar biasa. Adapun mereka yang kemudian ingin dipotong ini dulu, kewajiban zakatnya dulu, ada hal yang kemudian perlu dituntaskan lebih dahulu, ya kan, ada pembayaran listrik, ada pembayaran wifi telepon, ada tanggungan ini dan itu, silakan. Ya, agama mengajarkan dengan cara neto, ya kan. Maka silakan mau bruto, mau neto, tapi ingin kita sampaikan bahwa zakat itu adalah kadar tertentu dalam harta kita. Maka ada, kita menyepakati apa yang disampaikan Ketua DKM kita, bahwa dalam harta kita sudah ada hak orang lain. Nah, itulah yang disebut oleh ulama adalah kadar tertentu dalam harta kita. Dikeluarkan kemudian dengan asnaf, yang tadi sudah jelaskan juga, adalah penerima tertentu. Dengan apa? Nah, ini mungkin yang terakhir dengan syarat dan ketentuan. Nah, syarat dan ketentuan tertentu inilah yang kemudian bisa kita lihat ya. Dari sini ada berkembang, ya bertambah, suci. Ada orang yang dulu motornya satu, ya sekarang motornya dua. Ada dulu orang yang mungkin mobilnya satu, sekarang mobilnya dua. Ada dulu mungkin rumahnya satu, sekarang rumahnya dua. Ya, kalau istri, alhamdulillah dulu satu, ya sekarang juga masih satu, alhamdulillah. Itu artinya bahwa cuma anak kita nambah, ya ada yang tiga, ada yang empat dan seterusnya. Nah, ini saya rasa batasan-batasan inilah yang kemudian menjadi syarat dan ketentuan tertentu. Nah, uh, tadi sudah disampaikan juga hikmah dan filosofinya. Kita menyepakati bahwa dengan kita mengamalkan atau ayat 34, kita mengamalkan Al-Baqarah ayat 3, kita mengamalkan atau ayat 103, insya Allah Allah kikis rasa kekikiran kita. Kadal faqr ayakuna kufran, karena kefakiran itu lekat sekali akhirnya nanti dengan kekufuran ya. Begitupun kita kikir juga demikian ya, lekat kita dengan kekufuran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tadi menjadi syarat dan ketentuan tertentu. Maka ada muzaki, ya kan, yang hartanya itu memang didapatkan dengan cara yang baik, ya. Dia memang muslim, ya kan, kemudian memiliki harta yang dijalankan, artinya kepemilikan penuh, ya. Kemudian mencapai nisab, ya. Nisab ini adalah batas minimal, ya. Tidak ada maksimal. Seringkali orang minimal itu maksudnya tersedikit, batas tersedikit dari harta yang kita punya. Ya. Kepemilikan yang kemudian sampai haul, ya, bahwa illa yahulal haul kata Rasul, bahwa zakat tidak dikeluarkan ketika illa yahulal haul, ketika memang belum 1 tahun. Ya. Ada milkut tam, penuh, ya kan. Kemudian juga lebih dari kebutuhan mendasar, ya. Artinya ada mudakhir, ada simpanan makanan, ya, yang sepakat ulama itu adalah satu sok, ya. Satu sok sekali lagi bukan 50 kilogram, ya, itu satu sak, ya. Akan tetapi satu sok adalah 4 mud, ya. Paling tidak kita punya 7,5 on untuk kemudian menjadi 1 mud, berarti ada sekitar 2,5 kilo atau 3 kilo dalam makanan yang kita punya hari itu. Kemudian ada niat yang kemudian, yang niat ini bisa tersampaikan dengan membedakan antara mustahik dengan muzaki, ya. Ketika dia menerima maka menjadi mustahik, ketika dia mengeluarkan maka menjadi muzaki, ya. Itulah yang kemudian yang dustur kita di awal tadi, ya, bahwa kita menyepakati
sebetulnya saya termasuk yang mendorong untuk teman-teman atau ini banyak mahasiswa dijemput aja zakatnya, dikumpulkan saja di UVZ. Kenapa? Karena memang lebih optimal kemaslahatannya. Banyak beberapa teman-teman yang dulunya tidak eh, mungkin tidak berkecukupan mendapatkan zakat dari UPZ, kemudian sekarang sudah menjadi donatur tetap ya, sudah ada yang bekerja dan seterusnya. Bahkan kemarin kita ke Bekasi, di Bekasi itu luar biasa juga. Eh, di Bekasi Timur kalau tidak salah, ya, itu ada zakat itu awalnya cuma ratusan juta, 400-an lah sebekasi itu. Kemudian tahun kedua itu bisa sampai 1,5 M. Kemudian tahun ketiga itu sampai 7 M. Nah, kemarin kita mengecek bulan kemarin itu sudah sampai pada 16 M. Artinya loncatannya luar biasa dari ratusan juta sampai 1,5 sampai 7 M, bahkan kemarin ada sampai 16 miliar. Nah, ini luar biasa. Maka zakat itu yang kita pahami juga yang banyak adalah fitrah dan mal ya. Kalau fitrah kita pahami itu adalah zakat yang dikeluarkan terkait dengan bulan Ramadan ya, yang kemudian kita sama-sama mengeluarkan ya. Zakat mal ini ya, seringkali orang bilangnya mall ya, mal atau mall ya, kedua-duanya silahkan. Kalau yang mengeluarkan zakat namanya sohibul mal. Kalau yang punya mall itu sohibul mall ya. Kalau yang terawihnya ngantuk ya kan nyender terus baca Quran itu namanya sohibul molor ya. Jadi ada 3, sohibul mal ya, sohibul mall dan sohibul molor. Nah, ini juga bagian dari zakat yang bisa kita definisikan. Nah, zakat fitrah saya rasa ini sudah selesai. Hanya saja teman-teman mahasiswa ini banyak saya lihat. Ya, ayo bagaimana kita bisa membayar zakat fitrah dengan diri kita tanpa harus berpangku tangan dengan orang tua. Ya, teman-teman yang ngekos luar biasa. Ya, ada yang kerja part time, ada yang kemudian mohon maaf beberapa ada yang buka sendiri ya, baik itu aktivitas privat ya kan, mengaji dan seterusnya. Saya rasa syukur alhamdulillah ini bisa dijadikan satu batu loncatan bahwa untuk zakat fitrah teman-teman yang mahasiswa ya kan, kalau memang tidak punya sekali bertanya kepada orang tuanya sudah dikerjakan atau belum, sudah dituntaskan atau belum, tapi bagaimana kemudian Ramadan ini mengubah parameter berpikir kita, kita tidak lagi menjadi orang yang mengeluarkan zakat mengandalkan orang lain, akan tapi kita bagaimana menjadi muzaki yang militan dalam artian kita mampu mengeluarkan untuk diri kita dan orang lain sekitar kita. Niatnya ini seringkali ya, bahwa innal kalama la fil fuad wa inna ma ju'ila lisanu 'alal fuadi dalila. Bahwa yang namanya niat itu di dalam hati kita. Adapun ketika kita lafazkan itu namanya lafaz niat. Ya, maka lafaz niat ya, Imam Syafi'i menyatakan bahwa li adami syaukah ya, li adamil waswasah ya, untuk kemudian menghilangkan rasa was-was ya. Ada orang yang kemudian kalau tidak dilafazkan itu tidak yakin ya. Tapi Imam Malik menyatakan fanniyatul laisa minasyar'i ya. Niat itu bukan dari bagian syariat ya kan, artinya bahwa dalam hati boleh ya. Imam Hanafi menyatakan fahuwa bid'atun ya kan, li'annahu laisa minasyar'iyun, dia sebenarnya tidak menjadi tuntunan ya. Itu artinya bahwa ada orang juga dilafazkan adapun tidak, ada orang yang usolli salatnya ada yang tidak, maka innamal ju'ila lisan 'alal fuadi dalila, maka sesungguhnya lidah kita ini diciptakan untuk menerjemahkan apa yang ada di dalam hati kita. Nah, ini terkait zakat fitrah seringkali apakah janin dizakati atau tidak ya. Ini juga merujuk apa yang disampaikan oleh Rasul, diulang oleh Utsman bin Affan ya, sesungguhnya maka yang dijanin dalam perut tentunya tidak, kecuali illa wulidat ma qabdal.
ketika dia keluar ya kan malamnya sebelum Id, maka dia kemudian wajib zakat. Kapan menunaikan zakatnya? Maka penundaan atau pemajuan ya kan ada waktu yang kemudian menunaikan zakat di setiap jenis hartanya, ada juga kemudian waktu wajib zakat dengan nisab dan haulnya. Maka kalau tadi disampaikan oleh moderator, apakah hari ini atau esok ya, katakan nanti jam 5 ya, BHR Badan Hisab Ru'yat yang akan kemudian di Kementerian Agama akan mengumumkan apakah dia sama seperti apa yang disampaikan oleh ormas-ormas lain di 8 derajat ya. Karena yang disampaikanlah 8 derajat. 8 derajat berarti ufuknya sudah tinggi. Biasanya orang berselisih pada 0,2 atau 4 ya. Sepakat Mabims ya, Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand adalah di 4 derajat. Tapi kalau sudah di 8 derajat, maka sebetulnya sudah tinggi dan sudah terlihat. Boleh jadi ya. Maka ketika nanti misalnya ya sidang isbat menentukan bahwa sama dengan apa yang disampaikan ormas-ormas belakangan ya, bahwa konjungsi terjadi antara 14.05, maka boleh jadi sore hari ini menuju maghrib itu masuk pada Ramadan ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, seandainya memang dinyatakan oleh Kementerian Agama dalam sidang isbat, maka disitulah akan terjadi ya memajukan ya, diperbolehkan ya, dan akan nanti di akhirnya akan diwajibkan. Dan juga ada waktu yang sangat-sangat mustajabah, yaitu ma ba'da subhi wa qubaila salatil id, antara salat subuh dan sebelum salat Idul Fitri. Ini tapi rentan sekali resikonya, dan tentunya tidak semua orang siap, kecuali kemudian kita menjadikan diri kita pelaku-pelaku zakatnya ya, dan pelaku-pelaku distributornya dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tadi saya sampaikan ya, ada waktu utama, ada waktu wajib, ada waktu diperbolehkan. Tadi sudah disampaikan juga terkait zakat profesi dan zakat perdagangan disinggung ya oleh ketua DKM kita. Juga disinggung oleh ketua UPZ kita terkait dengan fitrah ya, terkait dengan nisab ya kan. Tadi sebutkan kalau kambing disebutkan oleh ketua UPZ kita ada 40 ya, 40 kambing, maka kemudian wajib 1 ekor ya kan. Kalau onta tadi 5 ekor ya kan. Hal-hal ini menjadi bagian kita ya, bahwa fitrah juga ada kelebihan ya kan. Maka sepakati ulama dengan 1 so itu ya menjadi 3 liter atau 3,5 liter ya kan. Kemudian pertanian ya kan bisa sampai 653. Baik itu yang kemudian diairi dengan irigasi, maka dia 5%. Tapi kalau yang mendapatkan curahan hujan 10%. Kenapa demikian? Karena irigasi butuh modal, butuh aktivitas, butuh pengorbanan, butuh hal-hal terkait dengan pemeliharaan. Ya, tadi juga Ketua PD kita sampaikan terkait perdagangan, ya boleh jadi dikiaskan kepada emas, betul ya. Maka kita sepakati bahwa nisab daripada nisab itu adalah batas minimal ya, paling tersedikit, maka dia adalah 85 gram emas ya. Diingat 85, 85, 85 ya, 85. Jangan keluar dari Zoom ini nanti menjadi 58 ya, 85 ya. Kemudian penghasilan kita dan seterusnya, saya rasa juga ada aktivitas tadi ya. Makanya tadi saya singgung tentang 2,5%. Jadi kalau gajinya itu misalnya 4 juta tadi, maka gampangnya dari 4 juta maka 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta ya. Berarti kan jadi 4 juta. Per 1 juta ada 2,5%. 1 juta dari 1 juta 2,5%-nya adalah 25.000. Maka 4 juta, maka zakatnya adalah 100.000 ya. Maka 5 juta 125.000 ya. Seringkali orang menerima 10 juta misalnya, maka sudah pasti di situ ada
Rp250.000. Nah ini nih zakat disampaikan satu sok ya dan seterusnya. Nah ini klasifikasi mustahik zakat ya. Baik fakir, miskin, ibnu sabil, amil, fisabilillah, mu'allaf, gharim, dan riqab ya. Dari 8 asnaf ini eh, kita belajar dari kasus Bekasi kemarin ya, yang dari hanya puluhan juta kemudian jadi 380, yang kemudian jadi 7 miliar, dan sekarang setelah 7 miliar jadi 10 miliar, kemudian tahun keempatnya jadi 16 miliar. Dari 8 ini dihilangkan satu, apa itu rekob ya. Jadi distribusi zakatnya, klasifikasi mustahik yang kemudian diikut sertakan dalam aktivitas Basnas itu, saya perhatikan bahwa menghilangkan rekob ya, maka menyisakan 7 ya, yaitu fakir, miskin, ibnu sabil, amil, fisabilillah, mu'alaf, dan gharib. Namun, yang perlu kita pahami di sini adalah surat Taubah ayat 60 ya. Ini punya dua karakteristik. Yang pertama adalah lil fuqara, yang kedua adalah wa fi sabilillah ya, atau wa fir riqab ya. Lil dengan fi memiliki aktivitas yang berbeda ya. Kalau li berarti kepunyaan ya, berarti dia harus dieksekusi ya. Beda dengan fi, maka kita sebutkan di sini ya, implementasinya adalah bahwa zakat itu hanyalah memiliki satu ya, untuk fakir, miskin, amil ya, dan mu'alaf ya. Adapun wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil, maka sesungguhnya itu memakai fi. Maka fi di sini tidak harus kepemilikan, maka dia adalah alternatif yang berarti pemanfaatan. Maka berbeda li sebagai bagian yang memiliki dan itu harus dieksekusi, dan kemudian fi yang kemudian memanfaatkan ya, yang artinya adalah alternatif di situ. Maka sudah betul apa yang dijalankan Basnas itu luar biasa, sehingga dari 7 miliar loncat menjadi 14 miliar dan saat ini menjadi 16 miliar. Mungkin Ahmad tinggal di Bekasi atau yang lain. Nah, ini yang orang Bekasi luar biasa ya. Maka ketika budak itu dihilangkan ya, hanya tersisa adalah orang yang berutang, fisabilillah dan ibnu sabil, maka disinilah hanya kemudian penghilangan itu dianggap sebagai pemanfaatan ya, optimalisasi. Sekarang disebut dengan fikih awal awliyat ya, fikih prioritas. Bagaimana kemudian semua penting, tapi bagaimana yang lebih penting itu dijalankan, dieksekusi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pola distribusi zakat ya. Ini tadi kita sampaikan sudah ya, baik itu yang fakir dan seterusnya. Nah, ini juga adabnya ya. Adab baik itu muzaki maupun amil ya. Ini juga sama-sama mengikhlaskan, sama-sama meniatkan dalam rangka suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada doa-doa khusus sebetulnya ketika yang muzaki, Allahumma ja'alha mughniman wa la taj'al mughraman. Ya Allah, jadikanlah dia betul-betul yang mugni ya, tertutup segala aibnya, kekurangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang amil juga ya, ajrakallahu fima atait wa barakallahu fima abqait wa ja'alaka lakat tahur. Kita semua insya Allah dalam keadaan yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang lain, ini saya coba masuk ya. Mudah-mudahan sampai waktunya. Misalnya ya, tadi ada pembedaan apakah batasan antara infak, sedekah dan zakat ya kan? Maka jika yang diberikan kepada orang lain berupa harta itu disebut infak ya. Berupa harta itu disebut infak. Jika yang diberikan itu berupa harta atau bukan harta disebut sedekah ya. Ada yang bukan harta itu sedekah ya. Jika harta yang diberikanlah ketentuan khusus maka disebut zakat. Maka tadi zakat itu adalah
harta kadar tertentu, ya, maka dia eh, menjadi zakat, ya, dengan kadar dan ketentuan yang khusus, ya. Ini kira-kira infak berarti dia bentuknya adalah harta, ya, akan tetapi yang sodako itu eh, yang tidak berbentuk harta pun itu menjadi sodako, dan zakat ternyata khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi ini sudah sampaikan ya kaidah zakat, ya, baik itu tahunan maupun kepemilikan penuh dan seterusnya. Maka ya, dalam aktivitas zakat mal tentunya juga ada yang kemudian perlu kita lihat, ya, penggabungan harta sejenis, ya, kemudian saldo dan harga di pasaran. Ya, maka langkah-langkah yang perlu kita ambil adalah eh, yang pertama kita mendata kekayaan kita, ya, melihat, ya, mengidentifikasi apa yang kita punya, ya. Maka teman-teman mahasiswa yang hadir hari ini boleh juga harta orang tuanya diidentifikasi, dilihat, ya, seberapa banyak dan seberapa yang bisa kemudian dioptimalkan, sehingga mohon maaf lahir batin, ya, eh, kasus belakangan Rubicon itu akhirnya dia harus bertuan, meskipun tuannya akhirnya diganggang kecil, ya kan. Artinya mana mungkin diganggang kecil itu, ya, ada orang yang punya Rubicon, maka mau itu Rubicon, mau itu Harley, mau itu motor, uh, mau itu apapun bentuknya, maka harus diidentifikasi di data harta kekayaan kita, baik itu orang tua kita, bisa juga teman-teman yang mahasiswa. Yang kedua mensortir, ya, mensortir kemudian mengidentifikasi, melihat, ya, apa yang kemudian menjadi optimal dan tidak optimal, ya. Yang kemudian setelah itu mentaksir nilai kekayaan, jadi taksir-taksir. Contoh misalnya sangat sulit sekarang menemukan emas 24 karat misalnya, ya, yang di pasaran banyak yang 21, ya. Ya, kenapa kemudian kita mengambil saja yang 21, yang 100.000 misalnya, ya. Maka ketika misalnya tadi 85 gram emas, ya kan, kemudian dikalikan dengan aktivitas kita sekarang emas misalnya 500 ribuan misalnya, ya, maka akan menghasilkan 42.500.000, dan kemudian dibagi menjadi 12, ya kan, maka kemudian menjadi uh, apa namanya 3.600.000. Maka gampangnya yaitu satu uh, teman-teman yang punya gaji 4 juta, ya kan, tentunya juga uh, punya punya jatah di situ 100.000, ya. Nah, nanti ketika bicara profesi, ya kan, bicara sekarang atau nanti, ya, kalau sekarang 100.000 4 juta, dari 4 juta, maka kalau 1 tahun ayahula alaihil haul sampai setahun, maka 1.200.000, ya. Jadi yang mana yang kita kerjain, yang 1.200.000 atau yang 100.000, ya, sama aja kok nominalnya, ya, sebulan 100.000 100.000, ada yang langsung 1.200.000. Iya, nominalnya boleh sama, tapi setannya beda-beda, ya. Kalau yang 100.000 itu setannya 100.000, ya kan. Tapi kalau yang sudah setahun, ya, 1.200.000, ya kan, itu pasti alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ada yang bisikin kita, baik itu dari jin maupun manusia. Teman kita bilang, mau kemana bro? Gitu. Bayar zakat nih setahun nih, profesi berapa? 1.200.000. Waduh, HP Samsung yang udah 5G yang baru keluar sekarang itu 1.100.000. Ngapain bayar zakat 1.200.000? Mendingan beli HP. Nah, ini juga bagian dari permasalahan kita, ya kan. Maka nanti di jumlah total kekayaannya, nah, nanti kemudian juga mengurangi dari tanggungan. Nah, pakai cara ini kita memakai cara bruto, ya. Nah, nanti diakhiri dengan neto kalau pakai neto, ya. Mengeluarkan zakat dari saldo, ya kan, akhirnya menyerahkan kepada amil nih, ada UPZ, ya kan, diserahkan kepada mustahik, ya.
Nah, ini yang dagang, ya, yang sering dagang, ya, apalagi Ramadan, ya dagangannya sih cuma lontong, tapi omsetnya lihat, wow, orang-orang lontong tuh bisa dagang lontong Ramadan, ganti mobil, ya, motornya baru, ya, ternyata emang lumayan. Tinggal dilihat berapa kekayaannya, kemudian berapa tanggungannya, ya kan, saat ditotal kemudian dikurang, ya. Kalau dia sampai kepada nisabnya 85 gram emas, maka uh, dia akan terkena zakat. Katakanlah di sini dari 185 juta, ya kan, ternyata dia punya zakat 4.587. Kalau yang punya kontrakan, nah ini Pak UPZ kita nih, Ustadz Muhtadi yang kontrakannya banyak ini. Ya, nah, yang punya kontrakan lihat berapa pintu, ya kan? Diklasifikasi, apakah cuma pintu-pintu saja atau memang nggak ada pintunya? Ya. Ada yang kontrakan nggak ada pintunya, gudang, lapangan futsal, ya kan? Nggak ada pintunya itu. Ya, cuma ada jaring-jaring doang. Ya, sekarang banyak penyewaan mobil ya, parkiran. Orang pada punya mobil tapi nggak punya parkiran. Nah, itu nggak ada pintunya itu, tapi dikontrakin. Nah, kontraknya tuh akadnya nggak jelas, pokoknya taruh aja, taruh aja. Nah, itu harus diklarifikasi berapa mobil yang masuk ke lapangan kita. Dan tentunya kan berbeda-beda resikonya. Ya, kalau yang punya Alphard mungkin ya bukan 350 tapi mungkin 500. Yang 350 mungkin yang di bawah itu. Nah, itu tinggal dikumpulkan kemudian diklasifikasi. Nah, tanggungannya ya ada berapa ya kan sehingga di total sehingga nanti akan keluar zakatnya. Profesi uang dan emas juga sama ya. Nah, ini rata-rata saya memakai neto ya, neto dalam artian ada tanggungan biar lebih gampang aja meskipun mohon maaf pada faktanya itu banyak juga yang bruto. Contoh, ada yang dapat warisan tiba-tiba maaf ya kan 1 M 100 juta. Ada kemarin kita nganterin teman, ya, kirain mah nganterin duitnya cuman ya 500.000. Ternyata pas dibuka 50 juta. Bagus kita nggak lihat duitnya. Kalau kita lihat, kita ketar-ketir bawahnya. Ya. Tapi di situ, ya kan, yang bisa kita lihat adalah banyak orang yang tiba-tiba dapat duit. Tukang sayuran juga banyak sekarang, duitnya juga MM-an. Ya. Nah ini mah filosofi saja. Nah terakhir, ya, ini yang saya mendorong ke UPZ ya. Kenapa harus ke lembaga zakat seperti UPZ? Ya. Karena maaf banget ya. Kalau kita muzaki sendiri, ini seakan-akan kayaknya apa ya? Manusia itu susah memisahkan antara harta, makanya dia mal itu tuh condong, ya, doyong. Uh, Meskipun kita berzakat kalau sendiri susah hilangnya rasa ini, ria, ya kan. Tapi kalau kemudian maaf dengan UPZ, insya Allah rianya hilang. Ya. Kemudian repot, ya repot. Tapi kalau dengan UPZ tinggal telepon Pak Muh tadi, ya Ustadz Muh tadi saya kontrakan 250 pintu, itu yang ada pintunya. Kemudian saya punya lapangan futsal, ya. Kemarin ini kejadian orang saking pusingnya bayar zakat, akhirnya ya udah saya kasih aja dah. Ada orang punya tanah itu 75 hektar ya di Sukabumi. Karena setiap tahunnya selalu nanya dan capek dia, ya udah saya kasih aja dah. Ya, 7,5 hektarnya. Ya. Nah, ini sekarang dipakai anak-anak ngaji. Nah, ini artinya bahwa sebaiknya kita ke zakat. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf nanti mungkin sambil berjalan sambil kita lihat. Nah, tentunya ini hanya sebatas coret-coretan yang kemudian tentunya masih jauh lebih bermanfaat ketika kita saling mengingatkan diri kita watawasobil haqi watawasobil sobri watawasobil marhamah. Terima kasih kepada Pak Moderator, terima kasih kepada Pak Ketua IKM, dan terima kasih kepada Pak Ketua PZ. Ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Wakajur jari-jari hisaifigur walabur adi majur halisan. Jika pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, namun kalau lidah melukai hati, mana obat dicari. Usikum manasib Allah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Ahmadi atas pemaparannya yang begitu menarik. Selanjutnya, untuk memperjelas pemahaman materi hari ini, kami undang hadirin sekalian untuk bertanya. Silahkan penanya nanti bisa menyebutkan nama, dan dimohon juga pertanyaan mungkin bisa dituliskan di kolom chat ya, agar memudahkan kita untuk menampung. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah ada di kolom chat, mohon kalau bisa dibacakan agar lebih ini. Untuk itu kami persilahkan untuk yang mau bertanya. Silahkan. Itu di kolom chat ada Pak Wahyu yang bertanya, dibacakan aja. Siapa? Pertanyaan dari Pak Wahyu. Pertanyaan pertamanya, izin bertanya Ustadz, apa argumentasi nas yang bisa dijadikan rujukan bruto dan neto dalam penunaian zakat mal? Lalu pertanyaan yang kedua, mohon dijelaskan relevansi kias zakat profesi atau pendapatan terhadap zakat emas. Begitupun mohon dijelaskan relevansi kias zakat profesi atau pendapatan dengan jenis zakat pertanian. Seperti itu. Langsung saya jawab ya, Pak Muhammad atau? Iya Pak. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pertama, terkait nas ya, baik itu zakat bruto maupun neto. Bahwa Rasul pernah mengingatkan kita ya terkait bruto ini ya, bahwa man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala bala'i falyakhruj tahta samai falyatlub rabban siwa ya. Apa ya, kita kalau nggak syukur tuh jadi apa ya, kecuali ya kita memang tidak mampu bersyukur kepada Allah, kemudian tidak bisa sabar kepada ujiannya, dan kita diminta keluar tahta samai dari langitnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau diusir dari Pamulang, kita masih bisa ke Muncul. Diusir dari Muncul, kita masih bisa ke Serpong. Serpong diusir, kita masih bisa ke mana misalnya, tempat lain lah. Ya. Tapi kalau sudah diusir dari buminya Allah, di bawah langitnya Allah ini, tentunya sangat sulit buat kita untuk kemudian menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ultimatumnya adalah waliyat rabban siwa ya. Carilah Tuhan selain aku. Maka dari sini ya, dua ulama besar baik itu Syekh Sukordawi maupun Syekh Sya'rawi ya, memberikan peluang kepada, mohon maaf, lil mustada'afin wal ghalbanin, mereka yang merasa lemah secara finansial, mereka yang secara, mohon maaf, saya mau utangnya banyak, saya mau kreditannya banyak, saya mau belum wajib zakat, saya mau zakat bagaimana, utangnya di mana-mana. Tapi kan dari hutang itu sebetulnya ya, kita diberikan satu kesempatan untuk hidup baik dalam kesehatan Allah Subhanahu wa taala, yang sebetulnya itu kalau disyukuri luar biasa. Maka pembayaran zakat melalui metodologi bruto ya, ini dalam rangka mengoptimalisasi dan mengaplikasi apa yang disampaikan oleh Ketua UPZ tadi, yaitu setelah beriman ada amal soleh. Maka Imam Syekh Yusuf Qaradawi dan Syekh Sya'rawi mengambil surat Al-Kautsar sebagai bagian dari pelaksanaan bruto ini. Apa itu? Ya, inna a'tainakal kautsar washalli lirabbika wanhar.
Kemudian disebutkan juga surat Al-Hakumut Takasur, At-Takasur, hatta zultumul maqabir. Ya. Artinya ada sekonyong-konyong orang mendapatkan kenikmatan besar. Ketika kenikmatan itu tidak dioptimalkan dengan baik, bahwa itu ada titipan dari Allah, dimanfaatkan untuk kebaikan banyak orang, ya, sungguh kemudian mohon maaf, tidaklah kita termasuk orang yang kemudian mendapatkan hidayah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini memang betul kita punya tanggungan, ya, punya hal yang harus dituntaskan. Tapi karunia yang Allah berikan sampai detik ini itu luar biasa. Ya. Alhamdulillah sekarang udah mulai jarang pakai masker, ya, sehingga pekerjaan kita mungkin agak sedikit ringan. Tapi di beberapa tempat, ya, katakan maaf, perjalanan kami ketika haul kemarin, haul orang tua dari istri, dekat sebetulnya saya di Joglo ke Cakung. Baru mundur dari rumah, badan anak anget, ya. Karena kita harus masuk tol, maka kita mampir ke beberapa klinik 24 jam. Dari 3 klinik itu nggak ada yang diterima, karena kita nggak ada masker. Dan kita mau beli masker bingung. Dan dia nggak nyiapin masker. Sampai akhirnya kemudian anak ini panas. Ya, akhirnya syukur alhamdulillah ketemulah rumah sakit yang menjual masker. Nah, ini. Karena nggak ada yang jual masker. Artinya dengan 3 klinik yang menolak karena kita tidak punya masker, dan alhamdulillah satu rumah sakit menerima dengan kita beli masker. Di antara kesulitan itu sebetulnya luar biasa kita kemudian mendapatkan kenikmatan. Kita ini al-baqiyatus shalihat, orang-orang sisa-sisa dari yang sehat, yang baik dari, mohon maaf, tetangga depan rumah kita selama COVID meninggal. Sebelah kanan kita juga meninggal. Teman kita di depan gang juga meninggal. Artinya hampir kita nggak punya teman sekarang. Dulu pulang-pulang pasti ketemu, ya kan, ngopi bareng, tegur sapa, sekarang sudah nggak ada. Itulah kemudian bruto ini didorong oleh kita untuk mengeluarkan zakat ketika nikmat itu diberikan Allah kepada kita. Ini banyak beberapa orang, mohon maaf, WA, dapat duit 100 juta, kena zakat nggak? Kena, saya bilang. Dari siapa? Ya dari ini, ya alhamdulillah, rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh justru harus kena zakat. 100 juta, ya kan. Kalau pakai emas kan 850 juta lah gampangnya. Ya. Maaf, 85 juta ya gitu kan. 85 juta berarti kan kalau 100 juta kan lebih gitu kan. Gampangnya itu kan 85 gram berarti 85 juta. Ya, berarti kalau 100 juta berarti lebih dari 85 gram emas. Kira-kira gampangnya begitu. Maka tadinya memang nggak berangan-angan punya duit, apalagi bayar zakat, tiba-tiba dapat warisan, tiba-tiba dapat objekan, yang objekannya lumayan, ya. Tanah di ini kalau kita keluar gang itu tanahnya sudah 50 juta ya per meter. Itu jual semeter aja udah lumayan, ya kan. Apalagi kalau jualnya bermeter-meter. Nah, ini artinya bahwa banyak sekali sekarang juga objekan-objekan juga luar biasa, ya. Yang kemudian disitulah bruto itu, meskipun kita punya banyak tanggungan tapi didorong untuk mengeluarkan dahulu, karena mana kosomin malin, ya, nggak bakal berkurang kalau kita kemudian bersedekah, berinfak, bahkan berzakat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau neto, ya kan, karena memang kita adalah mas'uliyah, ya kan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, maka kemudian sayyidul qaum khadimuhum, begitulah yang disampaikan oleh Yusuf Qaradawi dan Imam Sya'rawi, bahwa ketika kita menjadi supervisor, kita menjadi direktur, kita menjadi pimpinan dari beberapa orang yang bekerja dengan kita, maka kita menjadi pelayannya. Maka kita layani dulu tanggungan-tanggungannya. Ya, seperti tadi, ya, ada perbaikan, ada tanggungan pembayaran listrik misalnya, ada pembayaran wifi misalnya, dan seterusnya, yang sehingga kemudian
di akhir-akhir memang ya seringkali itu tidak kena zakat, seringkali karena berkurang dan akhirnya harta wajib zakat itu dikurangi oleh kewajiban zakat. Ya, kewajiban zakat ini kelihatannya lebih besar daripada harta yang harus dizakati, sehingga ya saldonya kemudian itu kurang dari 85 gram emas. Maka di situ kemudian orang bersedekah berinfak. Ya. Maka di sini sekali lagi bahwa uh, neto kemudian menjadi bagian dari kita bertanggung jawab dari apa yang kita pimpin dan menjadi tanggung jawab dari apa yang kemudian kita hasilkan. Maka ulama menengahi di akhirnya jangan sampai kita terjebak pada harta-harta yang mohon maaf tidak jelas. Ya. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas. Antara halal dan haram adalah harta yang remeng-remeng. Maka Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah kemudian menyepakati bahwa tidaklah pada harta yang haram kemudian atau yang remeng-remeng ya letaklah subhat ya kan, kecuali kita meninggalkan yang subhat, kecuali kita menjalankan yang halal-halal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Ayo. Yang kedua relevansinya dengan zakat apa ya itu perdagangan atau yang lainnya dengan profesi dengan emas ya. Karena posisi harta kita kemudian yang paling relevansinya adalah dengan melihat harta dari yang paling sepadan. Ya beberapa kias yang dinyatakan oleh para ulama adalah bagaimana kita melihat komoditi harta itu menetap ya stabil dan tidak cenderung turun drastis. Nah, dari harta yang kemudian tidak cenderung drastis itu adalah kemudian jatuh di emas. Ada beberapa jamaah yang kemudian berselisih paham terkait harga emas ya antara emas Dubai dengan harga emas kita Indonesia. Ternyata ya setelah di faktanya di lapangan kita lihat ternyata sama aja dalam artian kalau harga emasnya ya yang bikin berubah harga itu adalah modelnya ya artinya bahwa emas yang kemudian sudah berbentuk satu nilai kreativitas ya tapi dasar emasnya sebetulnya karena ini yang kemudian bahwa mau di Dubai mau di Saudi mau di mana saja bahkan sekarang sudah bisa dicek secara online ya baik lewat Antam atau yang lainnya bahwa sekali lagi emas menjadi barang komoditi yang cenderung tidak turun drastis artinya sepadan dengan apa yang menjadi yang kita jadikan bagian dari transaksi maupun komoditi dan hak kewajiban kita sebagai manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kemudian emas menjadi bagian yang direlevansikan kepada harta kita, baik itu zakat perdagangan, profesi dan seterusnya. Gitu. Itu mungkin yang bisa kita jawab ya. Kurang lebihnya Allah alam bihaqaiqil umur. Syukran Ustaz. Terima kasih Pak Ahmad Rojali atas jawabannya. Bagaimana kepada Bapak Wahyu? Apakah pertanyaannya dapat dijawab? Telah terjawab? Nah. Oke. Baik. Clear. Iya. Sudah clear kata Pak Wahyu. Saya izin bertanya. Oh siapa? Ya, yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah apakah zakat profesi itu kita lebih baik kita bayar tiap bulan atau setahun? Itu sekaligus, itu juga penting. Yang kedua, untuk zakat fitrah itu apakah mengikuti harga berasnya atau gimana? Apa dia harus dengan uang aja? Uangnya berapa gitu harga beras? Kan harga beras ini beda-beda nih per tahun nih, gitu ya. Kadang ada 5 per
per liternya itu berapa, per kilonya berapa. Terus saja pertanyaan saya sangat sederhana. Terima kasih Pak Kiai. Langsung saya jawab, Pak Bang Akmal, atau Iya, boleh Pak. Silahkan dijawab. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ini pertanyaan ngetes ini dari Pak Ketua UPZ ya. Karena yang bertanya Pak UPZ ya, bagaimana zakat profesi, apakah sebaiknya dibayar 1 bulan atau 1 tahun. Ini ada contoh pembayaran zakat dari teman karib Pak UPZ. Mudah-mudahan masih ada. Saya apa lagi nge-share nggak nih? Enggak, Mas Belum, Pak. Oh, belum. Oh, berarti belum. Iya. Oh, baik. Ini tampil? Lagi loading, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini ada edaran nomor 5 tahun 2022 ya tentang pelaksanaan zakat profesi bagi pegawai negeri sipil. Nah, ini contoh aja ya. Kalau itu mau dibayar 1 tahun ya ataupun 1 bulan, maka sebaiknya UPZ mengeluarkan surat. Nah, itu dulu. Sepakati dulu apakah nanti dengan beberapa owner yang ada, muzaki di lingkungan Al-Falah ini mau di bulan saja ya kan, atau per tahun. Ya, kalau ini sudah keluar ya, maka agak sedikit mudah. Nanti ada belangkonya modelnya keluarnya begini nanti. Formulir zakat. Nah, ini ada Pak Jupri Halim. Nah, apa namanya? Setelah disepakati nanti bisa tuh, bisa nanti keluar formulir zakat. Nah, formulir ini nanti keluarnya kesepakatan tadi apa per bulan apa per tahun. Ya, dari situ kemudian bisa dilihat di sini, kan bersedia membayar zakat profesi ya 2,5% dari gaji misalnya. Nah, ini memberi kuasa hukum ya kan kepada UPZ. Nah, ini UPZ Al-Falah sudah bisa mengeluarkan ini di lingkungan Al-Falah ya kan. Maka kalau pertanyaannya apakah sebaiknya zakat profesi itu dibayar sebulan atau per tahun ya, nominalnya sama tapi setannya yang beda ya. Kalau 1 juta cuman 25.000 ya kan? 1 juta 25.000 makan bakso sekali gitu. Nah, kan ya enteng lah kira-kira gitu, mudah-mudahan ya kan. Nah, terus gajinya misalnya 4 juta, ambil pokoknya lah 4 juta misalnya, kan cuma 100.000, encer kalau dibayar sebulan ya. Jadi jamaah Masjid Al-Falah ya kan, kemudian bersepakat bahwa mensucikan diri, kemudian nanti akan banyak kemudian maslahat yang bisa diciptakan, kemudian membayarnya per bulan 100.000 ya, aman, insya Allah aman ya, kalau 100.000 tuh. Tapi kalau setahun 1.200.000, nah ini setannya udah mulai beda ini ya. Alladzi waswisu fi sudurin nas, udah mulai ya, udah mulai banyak membisiki. Yang bisikin bukan cuma jin maupun setan, udah luar biasa, manusia, boleh jadi istri kita, boleh jadi CS kita. Nah, ini yang saya maksud bahwa ternyata apa namanya, baik itu per bulan dengan setahun sama nominalnya, tapi setannya yang luar biasa berbeda.
Tadi saya bilang, tadi Samsung yang baru yang 5G tadi, itu harganya cuma 1.100.000. Udah memorinya sudah 256 ya. Bahkan ada yang 512, harganya cuma 1.100.000. Sedangkan Jakarta 1.200.000. Mendingan beli HP baru kan begitu kira-kira. Nah, ini maksud saya jadi silakan dikira-kira di lingkungan UPZ kita ini ya apakah cenderung lebih nyaman sebulan atau per tahun ya. Maka ulama kemudian menyerahkan ilah umurikum kepada urusan kita, antum a'lamu bi umurikum. Yang jelas secara nominal sama, tidak ada yang beda dengan sebulan dengan yang setahun, hanya saja periodiknya saja yang berbeda, sehingga nantinya di endingnya itu ujian dan cobaannya yang mulai beda. Ya, tadi saya bilang setannya yang berbeda. Akan tetapi kalau pemanfaatan, yang kedua pemanfaatan lebih jelas yang berbulan lebih bermanfaat, lebih cepat mendapatkan kemanfaatan. Contoh teman-teman yang sekarang dulu dia mahasiswa, saya berapa kali seringkali bermalam di Masjid Istiqomah dekat kampus itu, di gang-gang kecil belakang Alfamart yang mobil doang cuman masuk. Itu yang mereka-mereka yang sering nginep sekarang, udah luar biasa. Dulunya mahasiswa, sekarang punya anak 2, punya anak 1. Ya alhamdulillah, kerjaannya juga bagus. Dan alhamdulillah, nggak lupa tuh sama UPZ Al-Istiqomah. Nah, ini teman-teman kita nih yang hadir sekarang, udah termasuk dia anggota UPZ Al-Falah aja udah. Ya kan, ibarat kata, nanti begitu Allah takdirkan jalannya luar biasa, ya kan, kemudian Allah mansalaka thariqan yaltabisu fihi ilman sa'allahu thariqan ilal jannah. Nanti nggak terasa 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan mereka bekerja, maka insya Allah Jakarta Profesi ini bisa menjadi satu pintu untuk kemudian kita mengaplikasikan amal soleh kita. Maka saya rasa jawabannya lebih kepada 1 bulan kalau saya pribadi, karena lebih efisiensi, kemudian lebih optimalisasi, dan tentunya lebih ringan kemudian yang menjadi pekerjaan UPZ. Kalau setahun sekali kemudian kan laginya agak repot, ya kan? Tapi kalau sebulan itu insya Allah agak mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, zakat fitrah ini apakah dikonversikan harganya ke uang, ya kan? Yang kemudian harganya berapa, apakah kemudian pada beras yang kemudian tidak tetap harganya berubah-ubah. Ya, pertama disepakati dulu bahwa pembayaran zakat fitrah itu adalah kut min tamr. Kut berarti itu makanan pokok. Ya, makanan pokok itu dulu ya ada ya gandum, ada tamar. Ya, tamar itu berarti korma, ya ada zabib itu anggur yang dikeringkan. Kalau bahasa kita sekarang itu kismis, ya. Makanya suka ada nasi dalamnya kismis, ya. Bikin nasi dalamnya kismis, nasi kebuli dalamnya kismis, ya. Karena nasi mandi dalamnya kismis. Karena memang dia bagian dari kut, ya. Yang keempat itu ajinah, ya, ajin, susu kambing yang dikeringkan, ya. 4 itu dulu, ya gandum, ya tamar, ya kemudian zabib, ya kemudian ajin, susu kambing yang dikeringkan. Tidak ada beras waktu itu. Ya. Belakangan menjadi beras karena kut, ya orang Pamulang makannya kut, ya makannya ya nasi, ya kecuali orang Pamulang makannya keju semua. Saya nggak tahu sekarang di Masjid Al-Falah apakah makan nasi apa makan keju, saya nggak tahu. Dulu waktu Muharram ya, sekitar 2 tahun yang lalu saya hadir perayaan Muharram itu tahun baru Hijriah, itu kayaknya makannya keju itu. Masih keju, nggak tahu sekarang udah berubah apa belum ya. Waktu itu banyak kue-kue yang dari keju saya lihat. Ya waktu perayaan 1 Muharram tahun baru Hijriah waktu itu, alhamdulillah saya berkesempatan hadir di Masjid Al-Falah. Nah ini artinya bahwa makanan pokok ini yang kita makan, ya, yang kita makan dalam artian bukan yang dikasih orang,
bukan yang kemudian apalagi yang memang dapat dari kecamatan atau kelurahan, ya. Nah, yang kadang mohon maaf kita nggak makan, ya. Maka terminologinya adalah aksoma hadda, yang kita makan yang paling ya kira-kira sering atau kita nikmatin. Maka beras yang paling mahal, kira-kira begitu. Eh, Tukang nasi goreng sekarang, ya saya perhatikan kalau yang nasinya ya 10.000, memang kurang banyak peminatnya. Tapi kalau nasinya udah 11.000, 12.000, nah itu rame tukang nasi itu. Datanya kok rame, nasinya enak bang, ya kan. Nasi 11.000 nih, nasi 12.000. Nah itu artinya masyarakat udah sangat cerdas sekarang, bisa melihat dari food tadi. Maka ya yang pertama kalau urusan foodnya silakan, ya disepakati kalau memang kita mau food makanan pokoknya yang mana aja, yang penting kita makan. Tapi ketika dikonversi kepada uang, ya yang notabene berubah-ubah, ya maka Hanafi yang bisa kita lihat bahwa beliau melihat aqsa adna, yang paling tinggi harganya, yang paling kita suka makannya, ya. Maka kalau di rumah kita seringkali mohon maaf kalau Betawi itu ada 3 hari, 7 hari, ya. Ada yang haul, apalagi kalau akhir Syaban itu pada haul, atau di sana haul, di sini haul. Itu seringkali tentengan kita, berkat kita ada berasnya. Nah, jadi dalamnya ada beras, ada nasi, ada beras juga. Nah, itu artinya bahwa itu beras pemberian yang kita sebut dengan sedekah misalnya. Tapi bukan kita makan. Nah, yang kita makan itulah yang kemudian ada di dapur kita. Ya, kalau memang yang dikasih itu lebih bagus, ya alhamdulillah. Tapi kalau kemudian yang kita makan ini lebih bagus dari yang dikasih, maka standarnya adalah yang kita makan. Maka cari yang paling mahal. Misalnya maaf, sekarang yang enak, yang kelihatan enak kata orang-orang yang 16.000, ya. Tukang nasi goreng itu kalau 10.000 tadi sepi, kalau 11.000 atau 12.000 itu rame. Berarti range-nya antara 12.000 sampai 16.000, kira-kira begitu. Kalau melihat fakta di lapangan. Selebihnya tentunya yang kita makan dan kita suka yang paling itu baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira demikian Pak Dr. tadi. Ya. Nanti di UPZ kan disepakati aja menerima dua-duanya atau salah satunya. Kalau menerima dua-duanya silahkan diatur. Kalau menerima salah satunya, contoh hanya menerima beras, ya berarti jangan terima duit. Ya, ini kadang-kadang suka ada yang dagang nih. Jadi duitnya diambil, ya kan, dibeliin beras dulu, ya kan. Nah, akhirnya maaf, jadi zakat. Berasnya habis. Nah, itu yang beras tadi orang zakat, talangin dulu. Duitnya diterima, beras orang dipakai dulu. Nah, beras orang dipakai dulu, kemudian buat bayar zakat dia. Ya, nah itu udah mulai rincuh dah tuh. Kenapa? Ya tadi, karena memang nominal harga yang kemudian kita sepakati dengan barang makan pokok yang harusnya kita penuhi. Begitu kira-kira Pak Dr. Muhtadi. Allahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Pak Kiai. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Bapak Ahmad Rojali atas jawabannya. Mungkin sesi pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Acara selanjutnya yakni pembacaan doa yang bisa dibawakan mungkin oleh Bapak Rojali. Kiai sekalian doa Kiai. Masya Allah, Masya Allah. Ini Afdal ada faktor DKM yang lain. Mohon izin. Dirapel. Oh, Masya Allah. Baik, Nanti Ya, Tafadhol. Amin. Kita baca Fatihah terlebih dahulu buat orang tua kita yang sudah tiada, termasuk mereka-mereka yang punya saham luar biasa di Masjid Al-Falah, baik itu nazir, baik itu wakif, siapapun yang peduli dengan masjid kita, peduli dengan UPZ Al-Falah kita, termasuk yang di Zoom ini, orang tua yang sudah tiada, siapapun mereka, baik guru kita, orang tua kita, dosen kita, siapapun dia, sahabat kita, mudah-mudahan yang tiada minhumullahi wa minhumus sabik, beliau
ditempatkan Allah di tempat yang terbaik di sisinya, mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yataghammadur rahmah, seperti doa kita, wa asyurna ma'an nabiyyin wasidikin wasyuhada'i wassalihin. Itulah yang kita baca setiap habis tarawih. Ya, dikumpulkan bersama para nabi, orang soleh, dan orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita pun yang sehat tambah sehat, diberikan kekuatan, kemanfaatan, sehingga kita masih bisa bertemu Ramadan, bertemu Sya'ban, dan tentunya kita masih bisa berzakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Biniyatil qabul wal maqbul wa illa hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.